Baik, dia hari ini datang ke sini ada apa nih? Ada yang bisa kepala itu? Iya kak, hari ini Dia lagi ngerasain apa? ya jadi ada hal yang aku khawatirin nih. Tentang apa itu? Sebenarnya tentang lebih ke pekerjaan sih kak. Oke, tentang pekerjaannya dia. Ya, Boleh coba lebih dijelaskan ya, kayak gimana, apa yang lagi dia rasain tuh seperti apa? kayak sekarang tuh saya ngerasa apa ya, di pekerjaan saat ini saya kurang dihargai gitu sih kak. Dihargai oleh? Kurang dihargai oleh perusahaan. Ya, Contohnya? kayak misalnya kayak saya itu udah melakukan pekerjaan dengan baik, giat, tapi Tidak diberikan apresiasi. ya apresiasinya tuh kurang, malah sekarang saya tuh ngerasa kayak malah nggak diapresiasi sama sekali gitu. Memang apresiasi seperti apa yang dia? Ya kayak misalnya masalah gaji ya, kayak gitu. Kalau dilihat-lihat karena kan sekarang saya tuh berusaha buat jadi yang terbaik ya, masa di pekerjaan saya saat ini berusaha jadi yang paling baik, walaupun emang mungkin menurut perusahaan belum baik, tapi kan saya berusaha buat ngelakuin pekerjaan saya itu selesai dan selesai tepat waktu gitu kan. Dan kadang saya melakukan hal pekerjaan itu di luar pekerjaan saya gitu, maksudnya di luar jam pekerjaan saya. Loyalitas. Betul. Kalau boleh tahu dia tuh kerja di mana sih? Di perusahaan enabler sih. Oke, di posisi CS. sebagai CS. Nah, kesehariannya tuh kerjain apa? Balesin chat sih, terus Live chat. iya live chat, terus kayak komplain gitu sih, kayak CS pada umumnya aja. Nah, dari ketidaknyamanan dia itu apakah otomatis saat di perusahaan kan biasanya kan kita kan punya partner ya? Apakah hal tersebut juga dialami oleh partnernya dia atau hanya dia saja gitu yang mengalami? Atau pernah sharing nggak sih sama temen di sana gitu? Pernah sih, pernah sharing. Mereka juga mengalami hal yang sama? Ya, ya. Seperti itu. Nah, menurut dia sendiri itu hal tersebut itu karena apa? Mungkin dari perusahaannya kali ya. Jadi yang dari emang perusahaan kayak memang tidak ada apresiasi untuk karyawannya. gitu. Terus yang kalau mungkin apa ya, kepikiran banget itu masalah gaji. Kenapa itu? Loh, kayak yang mungkin kalau dilihat-lihat sekarang, saya kan baru nih kerja. Berapa lama itu baru? Baru setahun. Baru setahun. Ya, terus kan ada senior yang setahu saya kalau misalnya tinggi besarnya gaji itu kan dari skill ya, dari skill kayak ya, terus dari apa tuh namanya ya, skill, terus bukan dari lama tidaknya bekerja ya, Jadi atau nggak dari jabatan gitu. seberapa kontribusinya kamu di perusahaan tersebut, bukan seberapa lamanya kamu di perusahaan tersebut. Tapi di perusahaan yang ini tuh berdasarkan berapa lama dia bekerja. oh, jadi semakin lama kamu di sini itu akan semakin tinggi salary-nya. Itu yang menjadi concern kamu saat ini. Iya, padahal kan kalau dilihat ya, kalau yang lain tuh maksudnya kalau dilihat dari luar, bahkan yang beberapa saya tahu itu ada pekerjaan yang santai tapi Itu orang lama atau? orang lama. Oh, jadi malah orang yang sudah gajinya lebih tinggi dan sudah lebih lama di sini terlihat lebih santai pekerjaannya dibandingkan dia yang baru. Iya. Oh, gitu. Jadi dia merasa kurang adil di sana. Gitu, kurang adil aja. Sedangkan saya masih baru nih, gajinya cuma berapa? Kerjanya giat banget. Giat banget. Dia kan sekarang kan udah merasakan seperti itu nih. Nah, dari hal tersebut itu ngeganggu kinerja dia nggak sih sebagai seorang karyawan? Jelas. Jadi Efeknya itu apa? efeknya tuh lebih ke bukan males sih, kayak motivasi kerjanya tuh kurang, jadi nggak semangat buat kerja. Terus lebih kayak mikirnya tuh kayak ngapain sih Kerja dia sedangkan nggak diapresiasi. terus gaji juga lebih kecil dibandingkan yang lebih lama. Ya, jadi kayak ngapain effort
gede itu, sedangkan apa yang kita usahain ya sesuai apa yang kita tim. Jadi kayak lebih nggak semangat aja sih mikirin itu. Nah tapi dia punya atasan nggak sih? Gimana? Punya atasan nggak sih? Atasan Leader atau ada. supervisor atau manajer? Ada ya. Sudah pernah diomongin belum sih ke atasannya dia untuk kendala yang dialami? Oke, jadi kan biasanya kalau misalkan sebagai atasan mungkin bisa kasih solusi atau nenangin dia sebagai karyawan atau mungkin dimotivasi kembali. Dia sudah pernah coba untuk komunikasi itu nggak sih? Belum sih. Alasannya Karena kan dia juga lebih lama, takutnya kepikiran buat, takut aja nggak enak gitu. Tapi kalau dari seorang dia ini, kira-kira melihat atasannya dia sendiri, apakah dia tipe yang seperti itu? Yang akan ngerasa melihat tersinggung ya, gitu. apakah yang saat dia mengutarakan kendalanya dia akan berpikirannya bukan jadi menenangkan, malah jadi berpikiran negatif? Kayaknya enggak sih, maksudnya bukan tipe orang yang tersinggung, cuma dari saya sendiri nggak enakan, jadi kayak lebih ke mendem sendiri aja, jadi jatuhnya kepikiran gitu. Tapi menurut dia itu satu hal yang penting nggak untuk dikomunikasikan ke atas? Sebenarnya sih iya ya, cuma belum dicoba buat Coba. ya. Kalau saya tanya alasannya apa yang penting, dia bisa jawab ya, karena Apanya dia atasannya? kenapa hal tersebut penting untuk dia komunikasikan kepada atasannya? Mungkin nanti akan ada solusinya. Tak mungkin ya, tapi nggak tahu, belum coba kan. Tapi emang mau nanya, cuma gak enak aja gitu. Gak enaknya Karena takut merasa tersinggung, karena dia kan udah lama juga, takutnya kayak, terus kenapa kan bilang aja, takutnya gitu. oh, dari permasalahan yang dia alami ini, atau mungkin dia sudah coba sharing belum sih dengan temannya dia di kantor? Udah sih, udah. Beberapa orang atau semua? Cuma orang yang dekat aja. Orang yang aja. Nah kalau ada saran nggak atau ada pemikiran lain nggak dari teman-teman? Dari orang yang pernah saya ceritain tuh, dia bilangnya kayak, ya udah kalau daripada bertahan di perusahaan, mengapresiasi karyawannya, jadi mending kamu sembari cari gitu loh, cari perusahaan yang lebih berbenefit, masa yang bisa menghargai gitu. Cuman emang dia itu masih kepikiran buat coba aja dulu, tahan dulu gitu. Nah, berarti kan dia sudah dapat solusi nih dari temannya dia. Apakah dia juga berpikiran seperti itu? Atau dari solusi itu kira-kira dia tahu nggak sih dia harus ngapain? Sebenarnya dari teman saya itu udah tahu, maksudnya kayak dari dianya pribadi, iya. Dari dia pribadi. Dia Dia kan tahu nih permasalahannya adalah kantor dia sekarang tidak bisa mengapresiasi kinerja dia. Nah, untuk permasalahan tersebut dia sudah tahu belum dari dalam diri dia sendiri, kira-kira kayaknya saya harus seperti ini deh, kayaknya harus melakukan sesuatu deh, melakukan apa gitu, dia sudah tahu? udah cari yang baru sebenarnya, Cari pekerjaan dia. Iya. Sudah dia lakukan? Sudah, baru-baru ini aja. Berarti sudah mencoba untuk mencari pekerjaan baru? Iya. Sudah ada panggilan interview atau Belum. Iya. Itu yang sama sekali? Iya, makanya yang jadi pikiran itu kan. Jadi selama ini masih mencoba masih bertahan dengan mencoba melamar di perusahaan yang lain dan bertahan di sini sampai nanti dapat. Betul. Apakah sudah maksimal usahanya menurut dia? Kayaknya belum deh. Kenapa belum? Maksudnya masih kayak enggak penuh maksimalnya, enggak penuh usahanya gitu. Usaha itu menurut dia tuh menyinggung apa saja sih? Kayak apakah memang hanya apply di perusahaan lain saja, atau kan kalau dari saya pribadi ya, yang namanya usaha itu kan kita kan banyak cara ya. Bisa jadi berdoa, bisa jadi mencari link, mencari koneksi dengan teman sekitar, ya otomatis juga kita harus berusaha dengan apply sendiri gitu. Nah kalau menurut dia sendiri itu usaha yang maksimal itu yang bagaimana? Usaha maksimal ya sebisa mungkin cara dilakuin sih. Apa saja? Ya selain berdoa, terus kayak yang
itu apply di yang ada info pekerjaan gitu. Terus kayak kan banyak tuh orang-orang yang kadang kirim email ya ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah itu tuh belum dilakuin sih sebenarnya, tapi udah tahu itu tuh Harus dilakukan. dilakuin. Kadang-kadang saya sometimes harus ngelakuin itu, cuma emang belum dilakuin. Udah kepikiran, dilakuin, cuman emang belum maksimal aja sih. Kendalanya kira-kira ini, kenapa sampai sekarang dia belum melakukan itu? Masih kalau buat usaha yang email itu ya masih ngerasa takut aja, takut risih, takut dianya, maksudnya takut si HR itu merasa risih aja gitu dengan email kayak gitu. Jadi sekarang usahanya sih paling kayak apply di aplikasi aja. Nah, jadi kan dia kan bilang nih, kalau misalkan solusi dari permasalahan dia yang tidak dihargai oleh perusahaan di tempat bekerja dia sekarang adalah dia ingin pindah ke perusahaan lain, betul? Apa yang sudah dia lakukan untuk mencapai apa yang dia inginkan? Dimana yang dia inginkan adalah dia ingin pindah ke perusahaan yang lain. Kalau misalkan saya kasih angka 0 sampai 10, kira-kira dia sudah melakukan apa dan dia pilih angka berapa? 6,5. Iya. Mungkin boleh diperjelas 6,5-nya itu dalam bentuk apa saja yang sudah dia lakukan? Kenapa dia bisa bilang sampai sudah melakukan 6,5 dari 10? Yang tadi saya bilang ya, kalau saya tuh sebenarnya sudah memikirkan solusi untuk Sudah mulai berpikir ya, cuman memang untuk eksekusi atau aplikasi implementasinya itu masih kurang. Ya kalau misalnya harusnya lebih usaha maksimal untuk email ke perusahaan lain, terus kayak menambah skill mungkin ya, menambah skill juga untuk dilirik perusahaan lain gitu. Makanya itu usahanya masih kurang, makanya saya menilai diri saja untuk usaha yang udah dilakuin itu 6,5. Oke, baik. Nah, berarti kan dari 10 dia kan pilih 6,5 nih. Kira-kira 3,5-nya lagi itu hal apa yang dia belum lakukan? Ya kayak menambah skill tadi harusnya, terus explore lebih jauh Tentang apa ya, tentang lowongan pekerjaan. Mencari informasi lebih pagi. Terus kayak misalnya lebih aktif aja sih, maksudnya aktif untuk mungkin email ke perusahaan yang akan setidaknya dia melihat dulu potensi saya sendiri. Tadi kan dia kan menyampaikan bahwa dia kan ingin meningkatkan skill. Nah, kalau misalkan menurut dia pribadi nih, keunggulan dia itu apa sih? Skill apa yang dia punya untuk bisa dia jual ke perusahaan supaya oke, saya mau menerima kamu sebagai karyawan saya. Kira-kira dia bisa nggak mendeskripsikan? Kalau saya sendiri sih orangnya disiplin, waktu juga ya. Dimana kalau disiplin kan kalau kita bekerja itu penting banget kan, kalau misalnya disiplin dan tepat waktu dan manajemen waktunya juga harus baik kan. Nah, saya punya kemampuan itu sih ya. Kalau misalnya emang pekerjaan yang harus selesai ya harus selesai, karena memang itu adalah tanggung jawab saya. Terus untuk masalah tepat waktu yang tadi kayak misalnya datang on time, terus kayak misalnya pekerjaan juga selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentuin perusahaan nih, gitu sih. Sama yang itu disiplin dalam pekerjaan sendiri. Dia cepat belajar nggak sih orang? Jadi kan kalau kan nggak semua pekerjaan kan seperti apa yang kita mau nih. Ya siapa tahu mungkin nanti dia akan ditempatkan atau mendapat pekerjaan lain di mana yang pekerjaannya tidak satu profesi seperti profesi dia sekarang. Apakah dia tidak masalah dengan itu? Apakah dia menerimanya? Apakah mungkin nanti dia akan cepat belajar atau bagaimana menyikapi ini kira-kira? Kalau saya sih orangnya cepat belajar ya, dan Karena kan yang namanya kesempatan kan datang kapan saja ya. Tuh sebenarnya kalau saya sendiri sih mau belajar dan pengen cepet
belajar, maksudnya pengen cepet bisa gitu, jadi kan rasa ingin tahu buat belajar tuh tinggi, jadi tuh bisa jadi buat apa ya, penambahan skill ya, penambahan plus dari saya Oh, sendiri. jadi ada niat untuk Iya, mau belajar, iya, ada iya, kemauan. iya, lebih tepatnya. Kira-kira apa sih yang dari kan tadi kan dari 10 dia kan pilih 6,5 nih. Menurut dia itu cukup tinggi nggak sih? Sudah melakukan sejauh 6,5 Masih kurang, Masih 6,5 tuh masih kurang, masih rendah. iya masih rendah sebenarnya. Nah, poin yang menurut dia tinggi itu berapa? 8,5, 8 ke atas sih. 8. Selain dari skill dan juga tadi dia bilang lebih aktif mencari informasi tentang pekerjaan, Iya. prioritas dia untuk mencapai angka 8 itu atau 8 lebih itu sekarang kira-kira apa? Untuk mencapai 8,5 ya. Iya, buat diri dia sekarang yang Lebih belum dia lakukan. apa aja kali ya, lebih aktif lamar. Lebih aktif melamar atau mungkin lebih ke konsisten mungkin. Iya benar konsisten. Konsisten maksudnya gimana kira-kira? Konsisten mungkin setiap harinya melamar. Oh, jadi mungkin maksudnya kalau dia ini apakah sebelumnya itu tidak sehari bolong-bolong atau gimana gitu? Sebenarnya kadang kayak misalnya sehari, 2 hari, 3 hari konsisten, tapi setelah ke hari keempat, kelima bolong. Oh gitu. Jadi enggak ya. Jadi konsistennya dia ini adalah sampai di 3 hari, nanti dia di keempat itu saat moodnya tidak dapat, jadi stop gitu, tidak apply lagi. Itu berpengaruh nggak sih kira-kira apa yang membuat dia stop di hari keempat? Apakah karena kayaknya sepertinya capek atau mungkin kayaknya nggak ada panggilan deh yang tertarik dengan saya terus atau gimana? Lebih kayak yang belum nemu lagi sih yang sama, pekerjaan yang sama Sesuai dengan passion. Iya, jadi kayak yang masih cari-cari gitu. Jadi kayak ada beberapa hari di mana kayaknya ini udah deh. Jadi ya udah deh cari lagi. Ternyata pas hari itu nggak nemu nih, jadinya udah deh, udah dulu. Tapi boleh tahu nggak sih dia tuh dalam satu hari kira-kira buat nyari lowongan pekerjaan itu berapa lama? Yang waktu yang dia butuh atau menghabiskan waktu berapa lama? 1 jam, 2 jam? Sebenarnya nggak berjam-jam sih, dia kayak lagi ada waktu senggang mungkin 10-15 menit. Sebentar ya? Iya. Makanya dia bilang itu tidak konsisten. Iya. Atau mungkin kalau misalkan dia dia kalau jam kerja itu jam berapa sebagai mana? Jam 8 sampai jam 5 sore. Iya, Berarti iya. setelah jam 5 sore itu dia free. Iya. Nah, berarti kalau misalkan apakah memungkinkan kalau misalkan dia mencari informasi pekerjaan itu setelah dia bekerja? Memungkinkan. Atau dia punya kesibukan lain mungkin? Nggak ada sih, habis kerja ya pulang biasa gitu. Istirahat. Iya. Berarti memungkinkan apabila dia mencari informasinya setelah jam pulang kerja. Iya. Apakah dia bisa memiliki sebuah konsistensi dalam diri dia sendiri? Oke, setelah jam pulang kerja saya akan mencari let's say misalkan 1 jam atau 2 jam. Dia benar-benar menyisihkan jam waktu tersebut untuk mencari pekerjaan, atau mungkin setelah istirahat, setelah sholat maghrib atau sholat isya. Kira-kira memungkinkan tidak? Memungkinkan sih sebenarnya. Mungkin habis ini bakal ada konsistensi dari saya sih. Jadi konsistensinya baru mulai terpikir sekarang. Iya benar. Karena kan untuk semakin banyak dia apply ke perusahaan lain, otomatis akan semakin besar juga peluang yang akan dia dapatkan. Benar ya sih? Nah, untuk sekarang kira-kira ini yang bisa membantu dia untuk mempermudah dia mendapatkan pekerjaan, menurut dia itu apa? Usaha dari diri sendiri ya. Dari selain itu, atau mungkin boleh lebih dijelaskan usahanya itu yang dia maksud seperti apa? Karena kan kalau misalkan dari kita bahas, dia sebenarnya sudah tahu nih kalau misalkan memang semuanya adalah bersumber dari dia. Memang dia hanya saja yang belum konsisten untuk melakukan itu. Contohnya kayak tadi dia menjelaskan dia hanya 15 menit atau 10 menit
kemudian juga dia 1, 2, 3 hari, di hari keempat dia mulai stop, kan dia sudah mengetahui nih, dan dia tadi sudah menyampaikan juga bahwa setelah konseling ini terjadi, dia akan lebih konsisten untuk melakukan apply ke perusahaan lain, di mana yang dengan harapan setelah konsisten itu terjadi, lebih besar peluang dia untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah, selain dari internal dalam diri dia, kira-kira apalagi yang mempermudah dia untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang diharapkan? Ada nggak kira-kira? Entah channel mungkin, atau mungkin dari relasi, atau mungkin skill, atau dia nambah skill mungkin dengan ikut les atau anything? Ya mungkin dari relasi sih, lebih ke temen, ke temen yang ada di perusahaan lain ya, kayak lebih ke nanya gitu sih. Tapi hubungan dia dengan teman yang ada di perusahaan itu gimana? Baik kan? Iya baik sih, Masih sama. suka komunikasi? Iya masih sih sebenarnya. Nah, itu komunikasinya komunikasi yang seperti apa? Apakah memang kan komunikasi kan beragam ya? Atau apalagi kan di zaman modern seperti sekarang ini kan ada beberapa apalagi untuk kalangan muda gitu, dimana yang komunikasinya adalah hanya untuk dalam tanda kutip ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong saja. Apakah dia itu melakukan yang seperti itu, atau mungkin intens untuk deep talk, untuk berbicara dengan temannya dia yang ada di perusahaan lain, atau gimana? Lebih ke sharing aja sih. Iya sharing, jadi pada intensnya nggak terlalu intens banget, cuma emang kadang itu sampai sharing kita, nah kamu di perusahaan ini gitu. Oh, lebih ke kendala apa? Berarti secara nggak langsung teman-teman dia yang ada di perusahaan lain tahu kendala yang dialami sekarang. Iya sih, kurang lebih tahu. Nah, dari hal tersebut berarti kan harusnya kan teman-temannya dia kan berarti kan ada sedikit simpati ke dia. Nah, itu dari teman-temannya dia sendiri itu kayak suka informasiin nggak sih? Ya udah, kamu coba aja di tempat aku gitu, ada. Berarti sudah pernah beberapa kali coba atau belum? Udah sih, ada yang dia saranin aku coba, ada beberapa yang kayaknya enggak deh, Karena nggak cocok. Iya karena nggak cocok. Tapi kalau dia dapat pekerjaan yang disuruh coba dan tidak cocok dengan kemampuan dia, itu dia gimana sih menyikapi? Apakah dia tetap mau coba hal yang baru, atau lebih ngerasa takut karena nggak sesuai passion? Lebih ke kurang apa ya? Percaya diri. Iya, kurang percaya diri sih kalau Takutnya nggak bisa. Iya, takutnya emang dari perusahaan sendiri juga kan carinya yang sesuai dengan kualifikasi kan gitu. Jadi saya paling carinya yang sesuai dengan kualifikasi aja sih. Yang sesuai dengan kemampuannya. Iya. Jadi biar ngejalaninnya ke depannya juga enak. Nah, ini sekarang selanjutnya kakak punya form yang dia harus di sini. Dia nanti tinggal, karena kan kita udah nggak zaman ya pakai kertas dan tulis tangan ya. Karena kan kita udah mulai modern nih. Kakak punya form di sini, dia bisa tulis nama dia, usia dia di sini, terus juga nanti di sini kendala dia sekarang apa, terus juga apa yang dia mau atau cita-cita yang mau dia harapin. Nah, terus dia nanti di bawahnya tulis apa aja yang sudah dia lakukan atau akan dia lakukan. Boleh ditulis dulu. Udah. Nah, ini tujuannya biar apa? Jadi kan dia kan sudah tahu nih di sini apa kendalanya dia. Terus juga dia juga sudah tahu apa yang mau dia, apa yang dia inginkan. Nah, tadi kan dia juga sudah nulis ya apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Tujuannya adalah form ini akan untuk sebagai pengingat dia. Dimana kalau misalkan dia nih, tadi kan dia sampaikan kalau misalkan dia kurang konsisten, setelah 3 hari dia mulai stop, atau misalkan tadi yang disampaikan ada mood dimana yang kadang kayaknya akan ketemu mendingan stop deh kayak gitu. Jadi saat mood itu datang atau situasinya datang, dia punya ini supaya motivasi dia itu terbangun. Jadi dia tetap punya semangat untuk dia nih, aku sudah tahu apa yang aku mau, aku juga sudah tahu apa yang kendala aku saat ini.
dan aku juga sudah tahu apa yang harus lakukan sesuai dengan apa yang dia mau dan apa yang akan dia lakukan di sini sesuai dengan plannya dia. Jadi dia bisa termotivasi kembali, dia juga bisa mengingat kembali apa yang harus dia lakukan sehingga bisa mencapai keinginan dia. Seperti itu. Jadi paham berarti ya. Iya. Nanti ini akan kakak kirimkan ke dia, mau dikirimin lewat apa nih? Email. Email aja ya. Email. Nah, berarti nanti kakak kirim lewat email, dia bisa buka. Nanti kalau misalkan memang diperlukan, dia bisa print, dia tempel di pintu kamar dia atau di kaca dia, karena kan dia kan perempuan ya, pasti Iya. kan sering banget ngaca ya. Iya. Nah mungkin dia bisa tempel di kaca dia supaya pengingat dia seperti itu. Nah nanti kalau misalkan memang dia lupa, jadi bisa mengingat lagi apa yang disediakan. Nah, ini untuk sekarang, kira-kira ada lagi nggak yang mau dia tanyain ke kakak nih? Kayaknya udah sih. Cukup untuk Ya, hari cukup. ini. Nah, berarti kakak bisa simpulkan bahwa memang dari permasalahan dia merasa kurang dihargai oleh perusahaan saat ini, dan dia juga sudah tahu nih apa yang dia inginkan, di mana dia ingin lebih dihargai, dia ingin lebih diapresiasi di perusahaan, dan dia ingin pindah ke perusahaan yang lain yang lebih cocok untuk dia, yang lebih bisa lebih bagus, juga circle mungkin yang lebih sehat ya. Iya, benar. Dan dia juga sudah mengetahui ini apa yang harus dilakukan, di mana tadi dia akan konsisten untuk apply ke perusahaan-perusahaan dan mencari informasi, juga lebih aktif dan juga meningkatkan skill yang lain ya. Nah, dengan hal tersebut dia bisa dengan harapan kalau misalkan dia sudah melakukan tersebut, dia bisa untuk mencapai cita-cita. Oke. Nah, untuk sekarang karena dia juga sudah masih cukup, kakak akhiri untuk konseling hari ini. Nanti kalau misalkan emang ada yang mau ditanyakan kembali, dia bisa hubungi kakak di email, atau dia bisa datang kembali ke sini, atau dia juga bisa nanti kakak berikan nomor telepon kakak, dia bisa telepon. Oke, terima kasih ya Kak ya. Sama-sama dia.